warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kawan-kawan yang saya hormati, para asatidzah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai penerus dari perjuangan Rasulullah SAW, terutama dalam bab ilmi. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada Rasulullah SAW atas rahmat dan juga curahan kasih sayang serta petunjuk yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, sehingga atas izinnya kita bisa mendapatkan nikmat iman dan Islam hingga pada kesempatan ini. Hari ini alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita akan bertemu dalam pembahasan mengenai kajian disertasi. Kebetulan saya menulis tentang Ad-Durus Al-Hasaniyah. Ad-Durus Al-Hasaniyah itu adalah ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ulama internasional di hadapan Raja Maroko, sekarang Raja Muhammad Khamis. Dulu adalah Raja Hasan Aslani, beliau yang berada pada posisi yang di tengah ini. Kemudian di sini adalah Muhammad As-Sadis yang sekarang menjadi raja menggantikan beliau. Kemudian di samping kanannya ini adalah adik daripada Muhammad As-Sadis yang sekarang menjadi putra mahkota, Maulai Al-Hasan. Kemudian di samping sebelah kanan beliau, posisinya berada di hadapan kita ini adalah para muhadir. Para muhadir yaitu para ulama internasional yang didatangkan oleh Kementerian Auqaf Maroko untuk menyampaikan muhadharah mereka mengenai perkembangan dan isu-isu keislaman terkini, yang nanti dari isu keislaman terkini yang disampaikan ini sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah Maroko. Jadi ini yang berbeda. Beberapa negara Islam seperti Maroko, juga seperti Uni Emirat Arab, pada kesempatan bulan Ramadan mereka mengundang tokoh-tokoh internasional untuk bisa mengambil banyak hal yang dimungkinkan nanti menjadi masukan-masukan dalam perjalanan kenegaraan mereka. Nanti maka kita akan bisa melihat Bank Islam termasuk Maroko termasuk awal-awal, setelah nanti Dubai, Bahrain mendirikan Bank Islam, nanti Maroko juga direkomendasikan oleh Durus Hasaniyah ini untuk membuka Bank Islam. Juga At-Takamul Al-Ijtimai Al-Islami nanti juga Maroko termasuk yang awal-awal, karena memang banyak hal yang bisa didapatkan dari ceramah-ceramah yang dikemukakan oleh berbagai ulama internasional, baik di hadapan raja, ini rajanya, kemudian yang ada di depan ini adalah para tokoh, para wuzara, para menteri, para majelis ulama yang ada di Maroko, dan kemudian yang ada di samping kiri ini, mereka ini adalah para duta besar negara sahabat yang ada di Maroko. Ini gambaran secara umum tentang Durus Hasaniyah. Nah, silsilah daripada Durus Hasaniyah itu mulai dilakukan pada tahun 1961 sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah, mulai dari 1961 ini adalah mulai perjalanan dari Durus Hasaniyah yang diadakan secara berkesinambungan sampai pada saat ini. Sebelumnya, Durus Hasaniyah ini bisa kita rujuk pada raja-raja yang ada di Maroko, dari Raja Alawiyah. Dari permulaan Raja Maroko, mereka sudah biasa mengadakan kajian-kajian di bulan Ramadan. Tapi nanti pada tahun 1961 baru dinisbatkan kepada Raja Hasan Aslani, karena disitulah secara periodik, secara setiap tahun diselenggarakan Durus Hasaniyah Ar-Ramadaniyah yang diselenggarakan setiap ba'dal asar. Jadi penyelenggaraannya ini ba'dal asar sampai maghrib, sampai waktu berbuka puasa.
kalau nanti di antara penceramah-penceramah yang dihadirkan itu, para muhadir yang menyampaikan bahasan ilmiahnya, di situ ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, maka akan diselenggarakan diskusi yang kedua yang dilaksanakan ba'dal isya oleh majelis ilmi yang ada di majelis ulama yang ada di Maroko. Disinilah nanti akan digodok rekomendasi-rekomendasi dari berbagai ceramah-ceramah yang penting bagi perkembangan kemajuan Maroko pada masa-masa yang akan datang. Ini gambaran dari Durus Hasaniyahnya. Jadi mereka menyampaikan ceramah di hadapan raja, kemudian ceramah itu lalu ditranskip oleh Kementerian Auqaf, sehingga dalam setiap tahun itu ada transkrip dalam bentuk bahasa Arab yang tulisan, ada transkrip dalam bentuk video, sekarang ada transkrip yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Nah, di sini misalnya kita lihat khasnya Maroko itu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ini khas dari yang ada di sana. Kemudian ad-durus ad-diniyah allati tulqa bi hadrati Amirul Mukminin Syahibul Jalalah wal Mahabah Al-Malik Al-Hasan Ats-Tsani tayyiballahu sarah bi munasabati syahrul Ramadan Al-Abraq. Ini juga khas. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Arab yang ada di Maroko dan juga Gharbul Islami, itu berbeda sedikit gaya bahasanya dengan bahasa mereka yang berasal dari Al-Masyriq Al-Islami, dari Mesir, dari Saudi Arabia, termasuk dari Indonesia. Harusnya misalnya Syahrul Ramadan Al-Mubarak, itu yang lazim. Tetapi Gharbul Islami itu pengen beda. Bukan hanya di sini sebenarnya pengen bedanya. Bedanya itu nanti di dalam turos, di dalam turos, di dalam sakofah, di dalam hadoroh, mereka juga pengen beda. Karena itu kita bisa melihat nanti Gharbul Islami ini face to Syarqul Islami. Kalau misalnya di Timur Islam ada Az-Zamakhsyari dengan tafsir Al-Kasyafnya, maka nanti di Barat Islam itu juga ada tafsir yang serupa dengan kualitas yang tidak kalah dengan tafsir Al-Kasyaf. Kalau misalnya nanti di Syarqul Islami itu nanti ada di situ ulama-ulama yang hebat di dalam tasawuf, maka nanti di Gharbul Islami juga ada ulama-ulama yang hebat di dalam tasawuf. Nah, maka muncul nama-nama yang bisa kita sebut misalnya dari sisi tasawuf Ibnu Arabi, nah, di situ. Kemudian di sisi tafsir tadi gurunya Al-Muharrar Al-Wajiz, gurunya Thahir bin Ashur, beliau menjadi rujukan yang pertama yang dijadikan sebagai face to face terhadap tafsir Al-Kasyaf. Siapa ini? Zamakhsyari ya. Zamakhsyari yang ada di timur, tetapi di barat ada. Di barat Islam itu gurunya Thahir bin Ashur, beliau namanya lupa saya namanya. Ini beliau gurunya Thahir bin Ashur ini sangat terkenal di barat Islam, sangat terkenal. Beliau juga menjadi tokoh yang dihadap-hadapkan supaya dia bisa berhadapan dengan Az-Zamakhsyari. Kalau di timur itu ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, maka nanti di barat ada Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd ini antara lain nanti dikuatkan oleh orang-orang filsafat yang ada di barat Islam. Beliau tidak belajar dari Ibnu Sina, beliau tidak belajar dari Ibnu Arabi, Ibnu Al-Farabi, tapi beliau langsung belajar kepada Aristo. Nah, ini beberapa hal yang seperti itu menarik. Kemudian kalau di barat itu, di timur itu ada para ulama yang ahli di dalam bidang hukum. Nah, mereka juga memiliki tafsir-tafsir yang berkaitan dengan hukum. Al-Baidawi itu bisa dihadap-hadapkan dengan tafsir yang ada di timur, misalnya Al-Wahbah Az-Zuhaili. Kalau di timur itu banyak sekali ulama usul fiqh
yang sangat terkenal, nanti mereka juga memiliki ulama-ulama usul fiqh yang bisa dihadapkan secara face to face. Di antara mereka adalah Asy-Syatibi. Begitulah yang sebenarnya terjadi di Barat Islam. Kalau kita ada di sana, kita menjadi terasa sisi persaingan antara Barat Islam dengan Timur Islam. Contohnya yang paling mudah begini. Di negara-negara seperti Maroko, kemudian Aljazair, Libya, Mauritania, mereka tidak menjadikan apa yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama Timur dengan meletakkan Imam Bukhari sebagai level yang kedua setelah muttafaqun alaih. Setelah hadis kajian itu, yang pertama adalah Imam Bukhari dan Muslim, yang kedua adalah Imam Bukhari. Tapi di Barat Islam, bagi orang-orang Maghrib, tidak seperti itu. Kajian yang dilakukan oleh ulama yang ada di sana, itu meletakkan Imam Muslim sebagai yang kedua, setelah muttafaqun alaih. Nah, ini untuk membedakan betul bahwa sisi-sisi untuk saingan dalam arti yang baik itu terjadi. Dengan tentunya penguatan sumber, dengan tentunya penguatan hujjah yang sangat rasional yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang ada di Al-Gharbul Islami, terutama Maroko yang paling kelihatan, dan kemudian Tunis, dan kemudian Aljazair. Nah, nanti kita akan melihat di situ bahasan-bahasan tentang Gharbul Islami itu betul-betul terasa, termasuk dalam kalimat, dalam membuat susunan kalimat. Darsul Yaum Al-Qaha Al-Ustadz Almarhum Ahmad Abdurrahim Abdul Bar. Maudu'uhu tahrimud dulm. Jadi yang khas lagi di Maroko itu intilaqon min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Ini khas. Kalau kita sehari-hari berada di Maroko, nanti kita akan lihat banyak khotib itu yang memulai khutbahnya dengan intilaqon min qaulihi ta'ala atau intilaqon min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi khas yang ada di Maroko. Terutama kalau kita juga punya pengalaman pernah tinggal di Timur Tengah misalnya, atau di negara-negara Teluk, nanti begitu terasa perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan dalam sisi bahasa. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Ustadz Almarhum Ahmad Abdurrahim Abdul Bar tentang tahrimud dzulm. Jadi di sini disampaikan secara lisan, nanti secara transkripnya nanti ditulis seperti ini. Baru kemudian bahasanya seperti ini. Ini adalah gambaran secara umum tentang Ad-Durus Al-Hasaniyah. Saya akan memberikan gambaran yang lain. Nah, Al-Imam alladzi adhaqaqa Al-Malik Al-Hasan Ats-Tsani asna Ad-Durus Al-Hasaniyah. Jadi ini gambaran dari foto ketika disampaikan Durus Hasaniyah kepada Al-Hasan Ats-Tsani, Al-Malik Al-Hasan Ats-Tsani, beliau sempat tersenyum di sini. Ini karena memang nanti ada banyak sekali berbagai muhadharah yang disampaikan oleh para ulama. Itu kalau ulamanya itu diundang lagi, berarti ada banyak hal yang menarik di situ. Ulama-ulama kita yang pernah diundang ke sana, Prof. Said Aqil Al-Munawwar pernah diundang. Kemudian tapi beliau pada saat itu karena menjadi menteri, kalau tidak salah tidak sempat untuk bisa menghadiri. Kemudian Prof. Aqil Siraj, beliau juga pernah menghadiri Durus Hasaniyah ini. Kemudian setelah itu almarhum Profesor Mustafa Yaakob, beliau pernah diundang. Kemudian setelah itu yang ngurusi bagian lecture sekarang di Kementerian Agama, Dr. Hanafi, Mukhlis Hanafi, beliau juga pernah diundang. Kalau tidak salah 2 kali beliau ini diundang. Kemudian yang terakhir sebelum pandemi ini,
perwakilan dari kaum perempuan kita juga pernah diundang, yaitu Profesor Amani. Beliau juga pernah diundang di Maroko. Nama-nama ini sekaligus memberikan gambaran kepada kita siapa kira-kira yang diundang itu kelihatan dari masing-masing negara. Jadi itulah yang dilaksanakan oleh Auqaf Maroko. Nah, ini juga gambaran yang lain lagi ketika muhadir menyampaikan muhadharahnya, dan kemudian di situ juga Raja Hasan Sani bereaksi terhadap apa yang disampaikan oleh muhadir di sini. Ini juga gambaran dari yang mendengar. Ini adalah kelompok dari tokoh-tokoh yang ada di Maroko. Ada di sini menteri-menteri, ada di sini orang-orang di istana, ada juga beberapa perwakilan dari majelis ulama yang ada di Maroko. Baik, saya akan lanjutkan ke bahasan berikutnya. Inilah yang sebenarnya menjadi bahasan saya, ad-durus al-muqaddamah min tarfil ulama il-masyariqah fi itar ad-durus al-hasaniyah ila hudud 1 wa 9 Masehi, tarjamah ila lughah al-Indonesiyyah ma'ad dirasah. Jadi disertasi ini tentu berbeda sejarahnya dengan disertasi yang akan kawan-kawan tulis. Kalau kawan-kawan sudah punya judul, mengajukan, nanti kemudian diverifikasi melalui ujian tertulis dulu, setelah itu melalui lisan, setelah itu melalui proposal, lalu dari proposal lalu kemudian menjadi bahan untuk pengajuan disertasi yang kemudian disetujui oleh Kaprodi. Kalau di Maroko dan juga di negara-negara Arab yang lain itu berbeda prosesnya. Jadi kita sebelum masuk ke universitas, kita harus punya judul dulu yang sudah disetujui oleh calon pembimbing kita yang menjadi promotor. Jadi ini yang berbeda. Kalau kita kan promotornya di PTIG kan sudah longgar. Promotornya itu kita bisa menentukan siapa yang kira-kira nanti cocok dengan judul saya untuk menjadi promotor. Dan promotor di kampus kita ini terbatas kepada mereka yang ada di program S3. Jadi kalau misalnya tafsir, ada beberapa orang di situ, ada mungkin sekitar 5 atau 6 orang. Kalau kita mengambil sudutnya adalah tentang pendidikan, nanti juga kita punya beberapa dosen yang bisa kita pilih di situ. Kita boleh mengajukan, walaupun nanti hak prerogatifnya yang menentukan itu adalah Kaprodi. Kenapa hak prerogatifnya diberikan kepada Kaprodi? Karena nanti Kaprodi yang harus mengatur siapa yang sudah banyak, siapa yang belum, siapa yang masih longgar, siapa yang sudah terlalu banyak di situ. Supaya ada prinsip kesamarataan, terutama di dalam bimbingan. Tentu di situ fungsi Kaprodi juga sekaligus untuk mengevaluasi siapa nanti di antara para pembimbing ini yang betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan banyak hal yang sudah dilakukan dalam bimbingannya. Tentu ada evaluasi seperti itu. Nah, kami di Maroko, kami kebetulan di awalnya itu mengajukan judul tentang Islam moderat di Indonesia. Kemudian kami tawarkan Islam moderat itu dengan berbagai proposal yang sudah kami susun kepada promotor. Kebetulan promotornya kita, karena ini untuk masuk ke universitas, promotornya kebetulan pada saat itu cukup 1 orang dulu. Karena nanti promotor inilah yang menyetujui bahwa proposal kita disetujui, lalu diajukan ke universitas. Nanti baru dari universitasnya respon. Apakah judul dengan promotor yang bersangkutan ini diterima atau tidak oleh pemerintah Maroko, oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Kenapa oleh Kementerian Pendidikan Tinggi?
ini karena di Maroko untuk mengambil studi doktoral itu tidak sebebas di Indonesia dulu. Jadi ini pada tahun 2000 sampai 2010 kemarin itu hal yang seperti itu masih terjadi. Kenapa dibatasi betul mereka yang mengambil doktor? Karena bagi pemerintah Maroko, jadi orang-orang yang mengambil doktor, terutama yang berasal dari warga negara Maroko, begitu sudah selesai doktor, sebisa mungkin mereka harus dapat kerjaan. Sehingga jangan sampai lulus doktor, tapi kemudian pekerjaannya masih bermasalah. Nah, ini yang dipikirkan oleh pemerintah Maroko, karena di Maroko memberikan kebebasan untuk bersekolah dari tingkat SD itu sampai universitas, sampai S1. S2 dan S3 itu betul-betul dibatasi. Betul-betul dibatasi karena berkaitan dengan peluang tenaga kerja yang ada. Oleh karena itu banyak mereka yang sudah selesai doktor di Maroko yang berasal dari orang asli Maroko itu nanti tidak jauh dari dunia pendidikan, dan ini harus dihitung oleh pemerintah Maroko. Nah, kalau kita tidak, kalau kita kan bebas-bebas saja di situ. Sementara Maroko, pemerintah Maroko tidak seperti itu. Nah, kita yang masuk dari disebut orang-orang asing, dari al-ajanib di situ juga dibatasi supaya memang kuota yang ada dengan beasiswa yang ada itu sesuai. Tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Maroko. Oleh karena itu, begitu kita mendapatkan promotor, kemudian promotor kita itu menyetujui proposal kita, itu sebenarnya sudah langkah yang sudah luar biasa. Oleh karena itu, yang paling sulit setelah kita ada di Maroko, menyelesaikan S2 itu adalah melanjutkan ke S3-nya ini. Melanjutkan ke S3-nya dengan asumsi nanti ada di antara profesor-profesor baik di tempat kuliah kita ataupun di tempat yang lain itu berminat untuk menjadikan kita sebagai orang yang dipromotorinya. Nah, di situ yang sulit. Nah, oleh sebab itu ketika kami kemudian mengajukan judul proposal itu tentang Islam moderat di Indonesia, ternyata tidak berkenan ini yang kebetulan mau kami jadikan sebagai promotor itu, beliau nggak berkenan. Kemudian setelah berdiskusi panjang, beliau mengatakan, saya punya judul, saya punya proyek. Kata beliau begitu. Saya punya proyek ini adalah Ad-Durus Al-Hasaniyah. Anda terjemahkan di situ, Anda analisis di situ. Nah, setelah Anda nanti melakukan terjemahan, setelah Anda nanti melakukan analisis, Anda baru menulis. Karena ini adalah proyek yang jangkauannya itu 30 tahun, Anda harus bisa selesaikan dalam waktu 7 tahun. Kebetulan kita memang di Maroko itu diberikan batasan waktu untuk menyelesaikan kuliah itu 7 tahun. Jadi dari 7 tahun ini baru bisa diselesaikan pada tahun kelima. Jadi doktoral itu minimal 5 tahun baru selesai. Jadi kawan-kawan alhamdulillah sudah dimudahkan oleh sistem. Kita 3 tahun sudah bisa keluar. Gitu. Kalau di Maroko memang minimalnya harus 5 tahun, maksimalnya 7 tahun. Sehingga ketika kami diberikan judul dengan Ad-Durus Al-Muqaddamah min Tarfil Ulama Al-Masyariqah fi Itar Ad-Durus Al-Hasaniyah ila hudud wahid wa tis'in ini, belum ada gambaran belum ada gambaran apapun di benak kita. Kita baru bergerak nanti mencari Durus Hasaniyah ini, kita sudah tahu Durus Hasaniyah, tapi tidak tahu secara detail. Jadi kami selama berada di Maroko 4 tahun di menyelesaikan S2 itu sebenarnya sudah tahu Durus Hasaniyah yang dilaksanakan, sudah tahu. Tapi real yang harus dilakukan ketika promotor sudah menyetujui apa yang akan kita tulis ini, sama sekali kita detailnya belum tahu. Sehingga kami baru mencari nanti setelah sudah betul-betul diterima. Karena belum tentu juga kalau sekarang dicari, kami diterima di universitas-universitas tertentu yang ada di Maroko. Di sini kesulitannya. Akhirnya proses itu berlangsung, setelah disepakati judul, lalu diajukan oleh promotor ke
Kementerian Dikti. Dari Kementerian Dikti nanti menunjuk universitas mana yang dimungkinkan untuk membahas mengenai judul daripada disertasi ini. Lalu dari Universitas Al-Qurawiyin kami akhirnya pindah ke Universitas Abdul Malik As-Sa'di. Sehingga dari situlah kami menyelesaikan, dan dalam proses menyelesaikan itu setelah disetujui baru kami bergerak. Jadi baru mencari bahan itu setelah disetujui, sudah resmi kita tercantum sebagai mahasiswa di universitas yang sudah disebut oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Maroko. Nah, setelah itu barulah kita mengumpulkan bahan. Pada waktu itu kami sudah di Abu Dhabi. Jadi kami di Abu Dhabi tahun 96 sampai tahun 2000, lalu dari 2000 ke 2004 ke Maroko. Sambil nunggu ini disetujui, kami tidak ke Indonesia, kami ke Abu Dhabi lagi. Kebetulan ada kawan-kawan di KBRI yang pada waktu itu menawarkan, ini ada kebetulan jabatan yang kosong yang ada di Pensosbud. Akhirnya kami ke situ. Akhirnya selama kurang lebih 7 tahun kami di Abu Dhabi lagi untuk menyelesaikan disertasi ini. Nah, apa yang lebih sulit dibanding kawan-kawan? Nah, tentu mencari bahan itu sulit. Jadi yang kawan-kawan alami sekarang itu sulit luar biasa. Sebenarnya dulu kami lebih sulit lagi. Kenapa lebih sulit lagi? Karena yang kami dapatkan hanya teks tentang durus hasaniyah. Selebihnya tidak ada. Sehingga untuk melakukan analisis itu dari sumber yang pertama ini, dari sumber primer ini, kita harus cari sumber-sumber berikutnya. Dan itu mandiri, sama sekali dosen tidak mengarahkan apa-apa. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, nanti kalau sudah disetujui, Anda tinggal terjemah. Akhirnya kami terjemah. Jumlah yang harus kami terjemah ini ternyata jumlahnya itu kurang lebih 1008 halaman. Jadi 1008 halaman teks yang seperti tadi. Teks yang Arab seperti tadi, satu muhadir itu kurang lebih 20 sampai 40 halaman. Jadi satu orang pembicara itu kurang lebih 20 sampai 40 halaman. Setelah kami terjemah dalam bahasa Indonesia, itu kurang lebih menjadi 1.600 halaman. Dan halaman-halaman itu nanti di-print, dihadirkan, baik yang terjemahannya maupun yang teks durus hasaniyahnya. Di samping nanti kajian disertasi yang dilakukannya. Jadi bisa dibayangkan mungkin nggak ada yang melebihi beratnya dari jumlah disertasi saya. Karena satu pembimbing ataupun satu penguji itu nanti dapat 10 kilo dia. Dari tumpukan naskah. Jadi satu orang dapat 10 kilo karena memang yang teksnya saja sudah 1.008 halaman. Kemudian yang terjemahannya itu ada 1.600 halaman. Baru kemudian dirosahnya ini. Dirosahnya hanya satu halaman, kurang lebih 290 halaman, kurang lebih segitu. Nah, akhirnya kami terjemah. Jadi kami menerjemah sambil kami kerja di Abu Dhabi. Jadi orang yang pertama kali datang ke kantor itu mungkin saya di KBRI itu. Dari mulai tahun 2005 sampai 5 tahun setelah itu. Kenapa? Karena memang habis bangun sebelum subuh saya sudah menerjemah. Nanti begitu habis sholat Isya saya sudah siap-siap untuk ke kantor. Sehingga di situ kami lanjutkan lagi terjemah. Terus begitu berulang. Di luar itu mungkin habis Isya kalau ada waktu yang agak longgar itu nanti kami terjemah. Ternyata terjemah yang kami perkirakan selesai dalam waktu 2 atau 3 tahun baru selesai 5 tahun. Jadi ini yang kalau kawan-kawan bandingkan sebenarnya masih mudah di Indonesia. Jadi dari sistem, dari yang lain-lainnya, dari segala-galanya itu sebenarnya menulis di Indonesia itu masih jauh lebih mudah dibanding kalau kita nulis di Arab. Nah, mungkin kalau kawan-kawan nulis di negara-negara Barat, mungkin dalam beberapa hal sistemnya sudah lebih baik. Tapi ternyata kalau di Arab tidak.
Bahkan mungkin sekarang walaupun ada perbaikan, ya perbaikannya perbaikan yang tidak signifikan mungkin. Kawan-kawan mungkin bisa tanya ke Pak Mukhlis Hanafi bagaimana nulis disertasi di Azhar, berapa lama itu. Nah, sulit sekali di situ. Dan bimbingan kita itu hanya bisa dilakukan dalam waktu setiap tahun. Jadi setiap tahun ketika kami memperbaharui daftar ulang, datang ke Maroko, nanti ketemu sama dosen, disampaikan ininya, progresnya, terus begitu. Dalam waktu 5 tahun itu seperti itu. Nah, ketika kami sudah menerjemah itu, disitulah ilmu itu datang. Jadi kita semuanya ini mendapatkan tambahan ilmu tentang disertasi kita itu bersamaan dengan ketika kita menulis. Jadi sebelum menulis belum tergambar. Sebelum menulis belum tergambar. Ini bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana. Kalau kawan-kawan sekarang kan sudah mudah. Ketika pertama kali sudah mengajukan proposal, sudah ada gambarannya. Bahkan nanti ketika proposal itu sudah mendapatkan pembimbing selalu tanya, ini nanti temuannya sementara apa. Kemudian temuan-temuan lanjutan itu nanti kita dapatkan bersamaan dengan penelitian yang kita lakukan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ilmu yang banyak kepada kita. Jadi ketika kami menerjemah dulu, kami menerjemah, belum ada gambaran. Sama sekali belum ada gambaran ini harus bagaimana. Tapi ketika terjemah demi terjemah itu diselesaikan, baru kemudian kami dapat gambaran. Oh, ternyata dari semua ulama yang diterjemahkan ini harus dibedakan nanti dari barat dan juga dari timur. Jadi barat Islam dan juga timur Islam di sini. Bukan berarti barat timur umum sebagaimana orang-orang barat dan kita orang-orang yang timur, tidak. Tapi mana yang ghorbul islami, mana yang syarqul islami. Bisa dipilah di situ. Terus yang kita bahas adalah yang syarqul islami. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terus ngasih ilmu-ilmu berikutnya itu. Oh, setelah itu kita harus bahas berdasarkan negaranya. Jadi kita bahas berdasarkan negaranya. Nanti kita sisir dari tahun 61 sampai 91 selama 30 tahun itu dari Saudi berapa orang, dari Uni Emirat Arab berapa orang, dari Qatar berapa orang, dari Irak berapa orang, terus begitu. Dari Mesir berapa orang. Terus setelah itu bersamaan dengan kajian yang kita lakukan, oh ternyata ini tafsir, ini hadis temanya, ini tentang tasawuf, ini tentang umum politik, ini tentang sosiologi, seperti itu. Jadi ternyata tidak seluruhnya di situ pure agama. Nah, maka kita bedakan lagi berdasarkan bidangnya. Setelah kita bedakan berdasarkan bidangnya, nanti semua orang sudah kita kelompokkan. Setelah itu baru kita punya gambaran. Oh, kalau gitu setelah kita jelaskan secara deskripsi, nanti dianalisis. Analisisnya bagaimana? Analisisnya itu kenapa yang paling banyak dari Mesir? Ini pertanyaan. Nah, dari situ dianalisis berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan data-data yang ada. Di sini yang sebenarnya mahal. Maka kawan-kawan yang bisa menganalisis terhadap apa yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan berkaitan dengan disertasi, analisisnya itu sangat mahal. Walaupun analisis itu hanya sedikit sekali, penting untuk tetap dikemukakan. Karena itu yang sebenarnya menjadi inti dari yang sudah kita lakukan dalam penelitian. Oleh karena itu perlu kita satu catatan, buku catatan. Buku catatan itu yang buku saku lah, buku saku. Yang kemana-mana kita bawa. Di mana kita bawa, nanti kita ngobrol dengan orang, dengan tokoh yang ada di sini, dengan ustadz yang ada di sini, ternyata dia punya ide, ternyata ada ide yang bisa kita masukkan, oh ini bisa kita masukkan ini, gitu. Karena ketika saya kan kebetulan ngurus di perpustakaan di Abu Dhabi, karena kita di Pensosbud itu yang ngurus kan saya buka satu demi satu, gitu, di situ ada buku yang berkaitan dengan perjalanan kebudayaan yang dilakukan oleh kantor kebudayaan yang ada di Abu Dhabi dan ada yang di Dubai. 2. Saya perhatikan gitu. Oh, ternyata yang di Dubai ini hanya dia umum, tapi yang di Abu Dhabi dia lebih detail. Sehingga saya menggunakan dua-duanya ini. Oh, nanti saya pakai
pakai mendeskripsikannya seperti yang dipakai yang ada Abu Dhabi, tapi nanti ada bahan-bahan yang bisa kita tonjolkan seperti yang disebut di Dubai. Sehingga nanti menjadi kita pergunakan itu walaupun itu sebenarnya tidak punya kaitan langsung dengan bahasan kita. Tetapi model yang ada di buku itu cukup menjadi ide bagi kita untuk bisa kita masukkan di dalam disertasi kita. Nah, di sini. Sehingga saya tulis terus analisanya bersamaan dengan terjemah itu saya tulis terus. Nanti ketemu sama orang, ketemu dengan ini, ketemu dengan para asatidz di Maroko, itu sangat berharga. Kenapa sangat berharga? Karena saya yang ada di Abu Dhabi nyari orang untuk diajak berdiskusi dalam kaitannya dengan disertasi ini sulit sekali. Kenapa sulit? Orang sudah sibuk semua, dan sibuknya itu urusan bisnis. Sulit mencari orang ahli agama yang mau duduk berlama-lama dengan kita. Kalau Anda di Dubai, Anda di Abu Dhabi, sulit seperti itu. Ada beberapa orang yang kita anggap sebagai musaqaf, sebagai orang-orang yang terdidik di situ. Mereka ada di universitas-universitas, kita deketin, kita ajak ngobrol, tapi dia nggak punya waktu untuk membaca. Karena dia tidak mau di dalam membaca itu hanya sekedar ya hanya membaca punya orang, hanya begitu gitu. Padahal kekerabatan kita itu harusnya memungkinkan dia untuk membantu kita, tapi ternyata tidak. Nah, di situ. Justru yang saya banyak temui itu keikhlasan orang-orang yang ada di Maroko itu luar biasa. Jadi kawan-kawan yang ada di Maroko, baik itu kawan-kawan kuliah kita ataupun dosen-dosen kita, itu saya selalu minta kepada mereka untuk membaca. Dan dengan senang hati mereka itu membaca dan kemudian memberikan revisi-revisi di dalam penulisannya itu. Inilah bedanya Maroko dengan Abu Dhabi itu ternyata beda. Dan ternyata memang ini dirasakan nanti oleh keluarga. Jadi istri saya yang kebetulan sempat di Abu Dhabi, juga sempat di Maroko, dia bilang, saya tinggal di Maroko kurang lebih 1 tahun, lebih sedikit, dengan tinggal di Abu Dhabi 9 tahun, itu lebih indah kenangannya di Maroko dibanding di Abu Dhabi. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita, ternyata ahli sih, penduduk dalam suatu negara itu memang memiliki karakter tipe yang berbeda-beda. Sehingga kita itu merindukan suasana di Maroko. Nah, kalau Abu Dhabi mah biasa-biasa saja, Dubai mah biasa-biasa saja, tidak ada yang betul-betul terlintas sedemikian rupa, tidak. Tapi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang indah itu justru di tempat yang biasa, yang kita anggap sebagai tempat yang biasa seperti Maroko. Nah, seperti itu. Nah, setelah semua terjemahan selesai dan kemudian analisis itu mulai bisa digambarkan, baru saya tulis. Sehingga dalam tulisan kita itu nanti bentuk daripada penggambarannya seperti ini. Nah, ini Jami'ah Abdul Malik As-Sa'di, Kuliatul Adab wal Ulum Al-Insaniyah Tetwan. Tempatnya adalah Tetwan. Tetwan ini ujung dari Maroko sebelah utara, nanti berbatasan dengan Spanyol. Jadi di tempat kita ini, kalau mau ke Spanyol, tinggal ke ujungnya saja. Nanti di Septa itu nanti ada jalan menuju ke Spanyol. Kurang lebih setengah jam nanti udah nyampe Spanyol. Cuman harus pakai visa, karena kita orang Indonesia memang untuk masuk Spanyol harus pakai visa. Prodinya kebetulan kita di Ad-Dirasah Al-Islamiyah, kemudian fakultasnya itu Tarikhul Adyan wal Hadarah Asy-Syarqiyyah, jamiahnya adalah Jami'ah Abdul Malik As-Sa'di. Nah, seperti ini kurang lebih dulu. Bahsun linaili syahadah ad-doktorah tahta maudhu ad-durus al-muqaddamah min tarfi ulama il-masyariqah fi itar ad-durus al-hasaniyah ila hudud wahid wa tis'in masahi terjemah ila lughah al-Indonesia ma'adirasah. Nah, kenapa terjemah ila lughah Indonesia? Karena Durus Hasaniyah ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris sudah, dalam bahasa Prancis sudah, dalam bahasa Jerman sudah. Juga dalam
dalam bahasa yang satu lagi itu bahasa, kalau tidak salah bahasa Urdu dia sudah. Yang belum diterjemahkan adalah dalam bahasa Indonesia. Nah, promotor saya melihat bahwa bahasa Indonesia itu kumpulan dari bahasa yang ada di Melayu. Sehingga kalau ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, besar kemungkinan nanti kalau sudah selesai dan kemudian dibukukan, akan dibaca bukan hanya oleh orang Indonesia, tapi orang Malaysia akan membaca, orang Brunei akan membaca, nah, seperti itu. Tapi ini memang terjemahannya belum kami bukukan, baru contoh dari terjemahannya saja, dan kemudian disertasinya saja yang sedang dibukukan sekarang. Kemudian di sini yang menulis seperti kawan-kawan juga meletakkan di situ. Kemudian disebutkan di sini adalah promotornya. Cuman promotornya kalau di kita memang tetap satu. Jadi tetap satu, nanti baru yang nguji nanti ada 4 orang. 5 orang termasuk promotor kita. Kemudian setelah itu daftar isinya kurang lebih seperti ini. Substansinya ada di setelah tamhid ini. Yang pertama, ini latar belakangnya. Saya karena tulisan ini adalah tulisan yang membahas mengenai tahun 61 ke atas, maka saya mulai menjelaskan tentang latar belakang sosial politik yang ada pada tahun 60-an. Khalah al-alam al-islami fi sittina. Jadi kita jelaskan keadaan pada waktu itu sampai kemudian terjadinya Durus Al-Hasaniyah ini sebagai kajian resmi yang ditetapkan oleh Al-Malik Al-Hasan Ats-Tsani di Maroko. Baru kemudian yang kedua, Khalah Al-Mamlakah Al-Maghribiyah fi ahdi Jalalat Al-Malik Al-Hasan Ats-Tsani. Lalu dijelaskan di sini. Kenapa Al-Khalah Al-Mamlakah Al-Maghribiyah fi ahdi Al-Malik Al-Hasan Ats-Tsani perlu dijelaskan di sini karena ini sekaligus sebagai tonggak untuk menjelaskan kepada masyarakat umum bahwa Maroko pada saat Al-Hasan Ats-Tsani sudah selesai periode untuk konsolidasinya sudah selesai. Jadi sejak dia merdeka, kemudian selesai nanti pada masa Al-Hasan Ats-Tsani. Pada saat inilah Maroko memberikan perhatian untuk kemajuan-kemajuan dalam negerinya. Termasuk kemajuan dalam negeri itu adalah ide untuk membiasakan atau mentradisikan Ad-Durus Al-Hasaniyah yang sebenarnya sudah dilakukan oleh raja-raja Maroko pada saat sebelum tahun 61-an ini. Nah, baru nanti diskursusnya di sini madkhal ila Ad-Durus Al-Hasaniyah, saya menjelaskan mengenai Ad-Durus Al-Hasaniyah secara definisi, tujuan dan kenapa dinamai Durus Al-Hasaniyah sama dengan kawan-kawan nulis. Nah, ini diskursusnya ada di sini. Karena definisinya itu bukan definisi yang berasal dari mana-mana, sehingga kita harus bisa membuat definisi yang jami' mani' di situ. Definisi yang bisa menangkap keseluruhan apa yang ada dalam Durus Al-Hasaniyah dan juga mencegah hal-hal yang dimungkinkan untuk tidak masuk di dalamnya. Oleh sebab itu, diskusi ini dibuat sendiri. Berbeda dengan yang lain-lain karena memang belum ada definisinya. Belum ada buku yang berkaitan dengan Ad-Durus Al-Hasaniyah. Baru ada satu saja buku yang analisis tentang Durus Al-Hasaniyah pada waktu itu. Baru kemudian yang kedua, Lamhah Tarikhiyah Anid Durus Al-Hasaniyah wa Marakhil Tatawwuriha. Lalu kemudian kita menjelaskan tentang asal mula penamaan Durus Al-Hasaniyah ini sampai kemudian dinisbatkan kepada Al-Hasan Ats-Tsani. Kemudian pada bab yang ketiga, kalau kawan-kawan nulis tentang perspektif Quran, di sini sebenarnya saya mulai fokus kepada ulama Timur yang menulis tentang Ad-Durus Al-Hasaniyah ini. Yang pertama dimulai dengan definisi yang disebut dengan ulama masyariqah. Kenapa ini penting? Karena bagi orang-orang Maroko, dan kalau kita lihat di dalam definisi Syarqul Islami dan Gharbul Islami,
kita akan menganggap Sudan itu Afrika, kemudian Mesir itu Afrika. Kita anggap mereka itu tidak masuk dalam Syarqul Islami, tapi ternyata tidak. Tapi ternyata di dalam definisi itu Sudan dan juga Mesir termasuk dikategorikan sebagai Syarqul Islami. Karena pada waktu itu memang definisi yang ada hanya membahas mengenai Syarqul Islami ataupun Gharbul Islami. Sehingga selain 5 negara, yaitu Libya, kemudian Tunisia, Aljazair, Maroko, dan Mauritania, selain 5 negara ini, semuanya didefinisikan sebagai Syarqul Islami. Sehingga kami perlu menjelaskan definisi ini sebagai patokan nanti bahasan kita. Baru kemudian ulama-ulama yang berkontribusi di dalam menyampaikan muhadharah itu dari tahun 61 sampai kemudian tahun 91. Baru setelah itu judul-judul dan substansi yang disampaikan. Baru kemudian setelah itu bagaimana metodologi mereka. Inilah yang saya sebut tadi bahwa kita mendapatkan seperti ini dalam perjalanan. Dalam perjalanan ketika kita membahas ini nanti habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, di situ Allah menunjukkan banyak ilmu. Jadi kalau kawan-kawan misalnya ini nanti gimana ya kok belum dapat ya temuannya. Bahkan kemarin sudah mau ujian tertutup, ada yang baru kemarin 2 minggu yang lalu. Nah kemudian datang ke kita, kemudian ini temuannya apa? Ya temuannya apa ya Pak? Nah gimana ini? udah sampai pada sisi tulisan semua sudah bisa dianggap 90% sudah selesai, tapi temuannya belum kelihatan. Nah, seperti itu. Akhirnya kami diskusi, coba dicari gini. Kalau kebetulan kalau kami waktu itu yang saya ingat begini. Kalau kita menggunakan teori Al-Ghazali, teorinya adalah tahalli, dan tajalli. Nah, di situ harus bisa dimunculkan. Kalau kajian seperti ini, nanti apa yang bisa dimunculkan di situ? Ini harus bisa dimunculkan. Akhirnya diskusi dapat temuannya. Nah, temuan itu karena dia baru didapatkan sebelum ujian tertutup, maka harus dimasukkan ini perbaikan, editing segala macamnya supaya nanti selaras dengan temuan yang baru yang didapatkan ini. Nah, kami kebetulan alhamdulillah karena saya mulainya itu dari terjemah, kemudian saya dalami terjemah itu satu demi satu. Oh, ini bagian fikih, ini bagian tasawuf, oh ini bagian politik, ini bagian tafsir, ini bagian hadis. Sudah kita letakkan ini. Nanti baru kita bisa membedakan metodologinya. Maka di sini penting untuk disebutkan metodologinya. Wa kaifiyatu tanawulihim laha minan nahiyah al-manhajiyah. Baru setelah itu kita masukkan ininya. Nisbah musyarakah ulama masyariqahnya. Jadi prosentasenya baru kita masukkan. Nah, di sini manhajiyah ulama masyariqah. Ini manhajiyah secara umum. Nanti di sini ada manhajiyah yang secara khusus spesifik pada masing-masing muhadir. Lalu di sini nanti ada pandangan. Ternyata ulama-ulama yang menyampaikan itu punya ara'. Mereka punya pandangan. Maka kami sebutkan mawaqif wa ara ulama masyariqah fi durus al-hasaniyah. Jadi biasanya sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, kalau dia sebelum menyampaikan durus hasaniyah itu dia ngasih tahlil tentang ngasih analisa durus hasaniyah ini begini, menarik, identik dengan kekhasan Maroko, yang seperti itu. Yang seperti itu penting untuk apa? Untuk memberikan warna sebenarnya dari orang luar terhadap durus al-hasaniyah yang berada di Maroko. Karena durus hasaniyah ini kan punya kepentingan sendiri bagi kerajaan Maroko. Sehingga kalau ada warna-warna yang dimunculkan oleh para muhadir, nanti warna itu menjadi sesuatu yang menguatkan terhadap apa yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah Maroko dari ad-durus al-hasaniyah ini. Nah, kemudian yang terakhir di sini dirosah. Jadi dirosah yang saya kemukakan pada bab yang keempat ini ad-durus al-hasaniyah. Di sini kemudian dirosah fil mawadi' wal qadaya. Jadi dirosah studi dari sisi
judul-judul yang ada dan juga dari sisi substansi yang disampaikan oleh para ulama di situ. Nah, di sini saya sebut dirasah fil mawadi wal madhamin al-masyriqiyah al-hasaniyah. Kenapa? Karena nanti ada dirasah yang sama juga yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang berasal dari Maroko. Mungkin ada kesamaan judul, tapi ternyata setelah kita cek betul-betul beda isinya. Nah, di situ. Mungkin ada di situ judul yang berbeda, tapi dia memiliki substansi yang tidak jauh berbeda. Nah, di sini. Maka bacaan kita terhadap buku-buku yang lain yang nanti bertujuan untuk menambah analisa kita terhadap disertasi kita itu menjadi sangat penting. Jadi penting untuk membaca yang pro dari kita. Tapi penting juga untuk membaca yang kontra dari kita supaya kita bisa menganalisis nanti. Jadi dengan membaca yang kontra dari disertasi kita bisa dapat analisisnya. Oh, ternyata begini gitu. Maka di sini kami sebutkan al-masyriqiyah al-hasaniyah. Ini karena ada al-maghribiyah al-hasaniyah yang dikemukakan oleh ulama-ulama Maroko yang disampaikan kepada Raja Hasan Asani, bisa jadi di substansinya hampir sama. Tapi nanti ada banyak yang berbeda. Nah, di situ yang harus kita catat. Semakin kita bisa mengungkapkan hal-hal seperti ini di dalam disertasi, maka semakin detail. Dan orang yang akan uji akan lihat, oh sebenarnya ini sudah detail sekali, sudah sampai ke situ-situ. Nah, seperti itu. Baru kemudian diqarah, dirasah muqaranah lil mawadi' wal madhamin al-mutasawiyah fi durus al-hasaniyah. Di dalam muhadarah yang disampaikan oleh masing-masing muhadir dari timur itu sendiri, nanti ada yang sama. Mungkin judulnya sama. Coba kita lihat, sama apa enggak isinya. Oh, ternyata isinya tidak sama. Atau isinya mirip. Nah, seperti itu. Tapi dalam penelitian yang kami lakukan, tidak ada yang sama sekali. Kenapa tidak ada yang sama? Karena masing-masing ini berpijak dari negaranya masing-masing. Apa yang terjadi kemajuan di negara itu, kemudian diungkapkan di dalam muhadarah, disesuaikan perspektifnya dengan Al-Quran, lalu disampaikan kepada Raja Maroko. Nah, di sini. Inilah yang nanti menjadi berbeda antara satu muhadarah dengan muhadarah yang lain, walaupun itu judulnya mirip ataupun sama. Baru nanti, ini yang terakhir kami sebutkan dirasah fi atharid durus al-hasaniyah. Di sini ada akibat. Jadi setelah durus hasaniyah itu kemudian selesai, ada enggak implikasinya? Implikasinya inilah yang juga perlu kita teliti. Oleh karena itu kami sebut tadi adanya Bank Islam di Maroko itu karena durus hasaniyah. Adanya masjid-masjid di kampus yang ada di Maroko itu juga dari durus hasaniyah. Gitu. Adanya banyak lagi at-tadammun al-ijtimai al-islami itu juga dari durus hasaniyah. Maka Maroko ini sebenarnya melalui durus hasaniyah dia dapat banyak hal. Substansi dari perkembangan kemajuan yang ada pada dunia Islam dia dapat. Kemudian dia dapat orang-orang yang bagus di dalam penyampaian durus al-hasaniyah yang nanti orang-orang ini ditawari oleh pemerintah Maroko untuk menjadi dosen-dosen di Maroko. Nah, ini yang tidak terjadi di Indonesia. Kalau seandainya Indonesia bisa mengambil strategi seperti ini, banyak hal yang sebenarnya kebaruan-kebaruan dari pemerintahan itu yang mungkin bisa didapat di Indonesia. Kemudian saya lanjut ke substansi dari yang kita bahas, yaitu musyarakah ulama masyariqah fid durus al-hasaniyah. Saya letakkan dari tahun 61 sampai 91 ulama-ulama yang menyampaikan durus hasaniyah itu berapa jumlahnya, baik dari timur maupun dari barat. Tadi saya sebut, kenapa? Kan bahasan saya cuma ulama al-masyariqah. Kenapa barat perlu disebut? Ini supaya memberikan gambaran yang utuh tentang durus hasaniyah. Kalau yang saya sebut itu hanya yang masyariqah saja, nanti terjadi simplifikasi.
nanti ada hal-hal yang hilang di situ. Oleh karena itu penting untuk disebutkan di sini. Yang merah ini adalah ulama masyariqah. Kemudian yang putih ini adalah ulama al-maghribah yang berasal dari Maghribi, dari Maroko, Aljazair, kemudian dari tempat-tempat di situ. Kemudian ada yang biru yang nggak kelihatan ini. Biru-biru ini ada ulama-ulama yang lain. Dari mana ini? Dari Eropa. Ada dari Islamic Center yang ada di Prancis, atau Islamic Center yang ada di Libya, atau Islamic Center yang ada di Amerika. Nanti diundang oleh Aufqof Maroko. Lalu mereka menyampaikan, nah yang begini ini tidak kita masukkan di barat, kita tidak masukkan ke timur. Karena memang mereka secara definisi tidak masuk di antara dua-duanya. Oleh karena itu kami sebut dengan al-akhirun. Ini tahun 63 mulai ada, tapi kecil di sini. Kemudian 65, 66, 67, 68. Nanti ini menjadi analisa tersendiri. Kenapa tahun 66 banyak, terus turun lagi 68. Kenapa ini? Terus naik lagi 74, 75. Setelah 75 nanti kenapa tahun 83 juga mengecil lagi. Terus di sini. Tahun 87 tinggi lagi. Kenapa tidak sama? Nah, ini juga menjadi analisa yang perlu kita sampaikan nanti pada waktu menjelaskan di dalam substansi daripada Durus Al-Hasaniyah. Kemudian setelah itu kita buat, jadi peta ini statistik ini memudahkan kita untuk menyampaikan secara mudah, secara simpel kepada orang-orang di luar kita. Adat ulama masyariqah fi Durus Al-Hasaniyah. Nah, jadi berapa dari jumlah yang tadi itu kita buat persentasenya. Ternyata 24% ini masyariqah. 68,1% ini diisi muhadirnya itu dari orang-orang maghribah. Lalu setelah itu al-akhirun itu hanya 7,9. Dari 24 inilah yang nanti menjadi bahasan kita yang utama. Kemudian setelah itu kita letakkan adat ulama al-masyariqah hasab al-mauqi al-jughrafi. Jadi didasarkan kepada negaranya. Jadi ini kenapa Mesir yang terbanyak? Jadi kalau kita lihat di dalam analisa peradaban Islam, juga analisa kemajuan negara-negara Islam pada waktu itu, dari sisi keilmuan, Mesir memang mendominasi. Dari mulai tahun 60 sampai nanti tahun 2000. Jadi dominasinya itu di Mesir. Oleh karena itu ulama-ulama yang paling banyak diundang oleh Aufqof Maroko itu adalah ulama Mesir. Baru kemudian Yordania. Nah, kenapa Yordania? Kenapa tidak Saudi Arabia? Kenapa Saudi justru di sini menempati posisi yang ketiga. Nah, di sini. Ini juga ada analisanya. Jadi kalau kita lihat hubungan bilateral antara negara ini, antara Maroko dengan Mesir, antara Maroko dengan Yordania, antara Maroko dengan Saudi, ini harus dianalisa. Dari hubungan bilateral masing-masing negara itu ternyata ini sama-sama Hasyimiyah, antara Maroko dengan Yordan itu sama-sama Hasyimiyah. Nah, sehingga ada kedekatan dari sisi nasab keturunan Rasulullah SAW, ada kedekatan dari sisi sistem yang ada pada negara itu, ada kedekatan termasuk ulama-ulamanya. Nah, ini menarik. Nah, sini. Setelah itu baru nanti Saudi. Setelah Saudi baru Irak dengan Lebanon. Jadi Lebanon ini juga hebat. Nah, pada waktu itu sebelum terjadi peperangan seperti yang berkepanjangan sekarang ini. Baru kemudian Lebanon, Kuwait, Irak ini satu. Setelah Imarat. Kenapa Imarat ada di sini? Ini bisa dianalisa. Baru kemudian Suriah. Kenapa Suriah juga kecil? Nah, di antara negara-negara Arab. Kebetulan Indonesia itu belum masuk. Indonesia itu baru diundang setelah tahun 2000 ke atas. Setelah 2000 ke atas. Kalau tidak salah setelah 2007 baru Said Aqil Sirot itu diundang beliau.
lalu setelah itu baru almarhum Dr. Mustafa Yaakob, baru setelah itu Mukhlis Hanafi, baru setelah itu Dr. Amani, Profesor Amani. Nah, setelah kita letakkan masing-masing negara di mana para ulama tersebut berasal, nanti kita letakkan pada pribadi masing-masing orang. Ini yang perlu dianalisis. Masing-masing orang kita letakkan siapa yang paling banyak menyampaikan muhadharah di hadapan Al-Malik Al-Hasan Atsani. Ternyata yang paling banyak itu adalah Syekh Abdul Rahim Abdul Bar. Lalu kita harus baca itu semuanya punya dia. Jadi karena ketika menerjemah itu ada catatan-catatan yang kami lakukan, maka begitu kenapa ini Abdurrahim Abdul Bar? Oh, itu menarik, Abdurrahim Abdul Bar. Yang pertama bahasannya itu baru. Contoh yang baru misalnya banyak orang ketika dia selesai sholat menggunakan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kemudian sama dengan kita ketika kita berdoa seperti itu, apa sih yang kita mau dengan kalimat hasanah di situ? Nah, ternyata kita kalau kita tanya masing-masing kita berbeda-beda. Oh, buat saya hasanah itu ya kalau ekonominya bagus ya hasanah. Oh, buat saya yang masih jomblo ya kalau dapat istri yang cantik atau yang perempuannya dapat suami yang ganteng ya hasanah di situ. Begitu. Hasanah itu ternyata berbeda-beda antar orang. Bahkan doa sapu jagat ini saking terkenalnya bukan hanya kita baca setiap hari, bahkan termasuk disunahkan ketika kita melewati rukun Yamani sampai kepada Hajarul Aswad. Nah, di situ kita doanya khusus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan bisa kita bayangkan itu jutaan orang yang berdoa itu mintanya kepada Allah itu berbeda-beda. Nah, di situ. Nah, saya ingat banget ini karena bahasanya ini luar biasa menarik punya Dr. Abdurrahim Abdul Bar ini. Beliau mengatakan kalau orang dibiarkan dengan pilihan-pilihannya, ya subjektif jadinya. Oleh karena itu perlu penafsiran yang objektif. Rabbana atina fid dunya hasanah itu bagaimana beliau menafsirkannya? Jadi beliau menafsirkannya begini. Beliau memulai dengan istilah hasanah di surga. Kalau istilah hasanah itu tadi didahulukan yang urusan di dunia, orang bisa beda-beda. Yang belum punya istri pengen istri, yang belum punya suami pengen suami, hasanahnya itu seperti itu tadi. Tapi kalau kita letakkan dulu hasanah di surga itu apa? Nanti bisa sama kita. Hasanah di surga itu, hasanah di akhirat itu adalah surga. Jadi hasanah di akhirat itu adalah surga. Terus hasanah di dunia itu apa? Kalau hasanah di dunia itu masih diterjemahkan dengan yang subjektif pada masing-masing orang tadi, maka tidak objektif ini ada tafsirannya. Oleh sebab itu beliau mengatakan hasanah di dunia itu adalah semua yang menyebabkan yang menjadi sebab bagi hasanah di akhirat. Oleh karena itu beliau mengatakan iman dan amal soleh itu adalah hasanah di dunia. Jadi iman dan amal soleh kita itu adalah hasanah di dunia. Karena kalau kita sudah mendapatkan iman dan amal soleh itu di dunia, bisa kita lakukan di dunia, maka akibat yang ada di akhirat itu juga hasanah. Tetapi kalau yang kita harapkan di dunia ini hanya istri saja yang cantik tadi, ataupun suami yang ganteng, atau suami yang kaya, nah itu tidak otomatis menjadikan kita nanti hasanah di akhirat. Begitu juga dengan harta, begitu juga dengan rezeki, begitu juga dengan yang lain-lainnya tadi. Maka beliau kemudian menegaskan bahwa orang yang dalam kehidupan dunia sudah iman dan kemudian beramal soleh, inilah yang menjadi modal bagi hasanah yang ada di akhirat. Karena ini otomatis. Dan ini kemudian disebut oleh Al-Quran secara langsung, innalladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Seperti itu.
Innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Semuanya kepada kebaikan di akhirat. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ada orang yang hanya mendapatkan kebaikan di dunia saja. Karena tidak didasari, semuanya itu berdasarkan iman dan amal solehnya. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini antara lain bahasan yang masuk di dalam ingatan saya sampai sekarang. Sampai sekarang, ketika saya menerjemah itu, kemudian kenapa Abdurrahim Abdul Bar? Kenapa tidak yang lain? Kenapa tidak misalnya Dr. Faruk An-Nabahan? Kenapa tidak Subhi Soleh? Kenapa tidak Abdul Fattah Abu Ghadah? Kenapa? Ternyata ada banyak yang menarik di situ. Ada hal-hal kajian-kajian yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahim Abdul Bar ini yang membuat Raja Maroko itu tersenyum-senyum. Dan kemudian beliau undang lagi seperti itu. Ada yang lain lagi yang juga menarik, yang saya ingat. Yang kedua yang saya ingat, jadi banyak sekali sebenarnya beliau ini menarik dalam banyak bahasanya itu selalu ada yang menarik. Yang juga saya ingat betul dari bahasan beliau itu adalah kepantasan itu bisa menghilangkan hak seseorang. Beliau nulis dalam judul Daurul Fadilah. Jadi peran kepantasan. Kita kan dalam hidup ini kan punya hak, punya kewajiban. Dan kalau itu sudah menjadi hak kita, harusnya tidak ada lagi yang bisa menghalang-halangi. Kecuali satu, yang menghalangi itu adalah kepentingan umum. Jadi kepentingan umum itu mengalahkan hak. Kita punya tanah, tapi karena di situ ada kepentingan yang lebih umum, tanah kita itu adalah tanah pribadi, ada proyek tol, jalan raya dan lain sebagainya, maka kita bisa kalah di situ. Secara hukum atau secara agama kita bisa kalah. Tapi beliau menyampaikan Daurul Fadilah, peran daripada kepantasan itu juga bisa mengalahkan orang yang punya hak. Ini yang jarang disadari oleh orang, termasuk jarang kita sadari. Contoh misalnya begini, kalau kita hidup dalam suatu masyarakat, kemudian dalam masyarakat kita itu belum memperkenankan seorang laki-laki untuk bisa memiliki banyak istri, ta'adduduz zawaj, maka hati-hati di situ. Kenapa? Karena nanti bisa berpengaruh kepada diri kita. Nah, gitu. Bagaimana kalau kita lawan? Kita lawan. Itu kan hak saya untuk menikah lebih dari satu. Udah, saya nikah istrinya satu, saya nikah lagi. Sementara lingkungan tidak bisa menerima di situ. Apa yang akan terjadi? Nanti kita akan jatuh. Kita akan jatuh sendiri di situ. Jadi orang sudah tidak lagi menganggap kita. Dulu yang kita dianggap sebagai ustadz yang terkenal, nanti tidak terkenal lagi. Terus begitu. Dan ternyata ini terjadi di Indonesia. Kita bisa saksikan sendiri di Indonesia bisa terjadi. Sehingga ketika beliau menuliskan Daurul Fadilah, peran daripada kepantasan ini, itu waktu itu saya masih belum berpikir ini peran kepantasan ini contoh yang paling konkretnya apa ya, gitu. Tapi ternyata setelah di Indonesia terjadi seorang yang sudah sangat terkenal dalam bidang agama dan kemudian dia menikah dan kemudian orang-orang nggak menyetujuinya secara sosial, lalu terjadi kejatuhan dalam tanda kutip. Sudah tidak lagi dianggap oleh orang, terutama kaum ibu nggak mau lagi dengerin, nah seperti itu. ini teori yang dikemukakan oleh beliau ini betul-betul nyata dalam kehidupan. Sehingga saya waktu itu, kenapa ya Syekh Abdurrahim Abdul Bar ini diundang lagi gitu. Oh ternyata memang ada bahasan-bahasan yang beliau kemukakan ini berbeda dengan yang lainnya. Beliau lebih detail. Baru kemudian Dr. Faruk An-Nabahan. Kita tahu Dr. Faruk An-Nabahan ini adalah ulama yang berasal dari Kuwait. Beliau ahli di dalam ekonomi Islam. Beliau ini juga sering diundang.
Terus saya teliti, ternyata kaitannya dengan hal-hal yang baru. Jadi ada hal-hal yang baru di Eropa, ada yang baru di Amerika, beliau respon. Nanti beliau hubungkan dalam kaitannya dengan Islam. Lalu beliau ini karena seringnya melakukan hal-hal yang baru dikaitkan dengan Islam, dan beliau memiliki solusi di situ. Perspektif kita ini sebenarnya. Ini sangat PTIG banget. Perspektifnya adalah perspektif Al-Quran. Lalu beliau nanti ditawari oleh Auqaf Maroko untuk mengajar di Maroko, di Muhammad Khamis. Bukan hanya itu, beliau bahkan ditawari Anda berubah saja ini dari kewarganegaraan Kuwait menjadi warga negara Maroko. Nah, itu orang Arab itu begitu. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang hebat dalam satu negara, kemudian diperlukan oleh negara itu, nanti ditawari. Anda tinggal di sini, dicukupi semua kehidupannya, nanti Anda berubah. Anda pindah aja warga negara. Dari warga negara sana, warga negara sini. Kalau perlu nanti semuanya disiapin, termasuk semua urusan. Semua urusan nanti disiapin. Nah, di situ. Ada juga orang-orang Maroko yang mereka ini diambil oleh pemerintah Abu Dhabi untuk menjadi penasehat daripada Syekh Muhammad bin Zaid Al Nahyan yang ada di Maroko, yang ada di Abu Dhabi. Banyak sekali kalau di negara-negara Arab itu sudah biasa seperti itu. Sama seperti yang kelihatan oleh kita ketika Profesor Yusuf Al-Qaradawi, beliau diundang ke Qatar, dan kemudian setelah itu ditawari untuk menjadi penduduk Qatar dan tinggal di situ. Dan kemudian ditawari untuk merubah kenegaraan seperti itu. Ini lazim bagi orang-orang Arab. Nah, ini sebenarnya penting juga bagi kita yang ada di Indonesia. Kalau pemimpin itu bisa berpikir sejauh itu, sebenarnya dia akan banyak mendapatkan sumber daya yang istimewa. Nah, Singapura sudah melakukan, tapi dalam konteks ekonomi. Nah, tentu karena ini negara-negara Islam, konteksnya adalah juga keislaman. Setelah itu saya agak mempercepat aja. Tertib nuzulinya kita letakkan. At-tartib at-tanazuli li khuduri ulama al-masyariqah. Ini berdasarkan negara tadi. Kemudian setelah itu saya letakkan berdasarkan judulnya al-mawadi' allati tanawuliha ulama al-masyariqah. Nanti di sini ada kajian tentang fikih 24%, kajian tentang hadis 12,4%, kemudian kajian tentang al-hadarah di sini 6%. Kemudian kajian tentang as-siyasah di sini 0,25%, kajian tentang tasawuf di sini 25%. Nah, ini bisa dianalisa tentunya. Jadi persiapan saya buat pensiun. Jadi semuanya ini bisa kita analisa. Analisanya berdasarkan apa? Tentu analisanya berdasarkan persentase yang ada. Kenapa yang paling besar adalah tentang tafsir? Kenapa setelah tafsir yang paling besar kemudian at-tasawuf al-akhlaq? Kenapa setelah itu baru fikih? Kenapa setelah itu baru hadis? Ini tentu kajian ini bisa diletakkan dalam konteks negara Maroko. Maroko seperti apa negaranya? Kemudian raja dan kecenderungan yang ada di situ dalam beragama seperti apa? Kenapa kajian yang utama itu nanti posisi yang paling tertinggi adalah tafsir, baru kemudian tasawuf, karena memang kita mengetahui Maroko itu memang negara yang dengan tasawuf yang sangat tinggi. Mereka akidahnya adalah akidah al-Asy'ariyah, tasawufnya adalah tasawuf Junaid, kemudian fikihnya adalah fikih Maliki. Jadi kenapa tiga ini menjadi dominan? Tiga ini menjadi dominan karena memang tipologi dari negara Maroko itu seperti itu. Kemudian ini yang sama, al-mawadi' al-mutasyabihah. Yang kaitan dengan agama cuma 2,9 yang sama. Yang lainnya tidak sama. Kemudian ini adalah antara situasi yang ada di Maroko, al-ahdas al-hammah fi sahatil mamlakah, dan juga tema-tema yang disampaikan oleh para muhadir. Ternyata ini memiliki kesamaan. Jadi ternyata
ulama-ulama yang diundang ke Maroko itu dia mempertimbangkan sisi politik, ekonomi, keagamaan yang ada di Maroko. Kemudian dia berbicara ini didasarkan pada situasi ini. Maka nanti memiliki kesamaan antara 10 tahun yang pertama, ini ternyata antara yang dihadapi oleh Maroko yang harus diselesaikan, tantangan-tantangan yang harus diselesaikan oleh Maroko, itu nanti berkesesuaian dengan solusi-solusi yang ditawarkan oleh para muhadir. Demikian juga nanti pada 10 tahun yang kedua. 10 tahun yang kedua, Al-Ahdas fi Sahatil Mamlakah. Maroko sudah mulai mengadakan pemilu di sini. Kemudian Hasan Sani ini, Raja Hasan Sani menjadi Rais Lajnah Al-Qudus yang ada di Palestina, nah, di situ. Jadi ini sudah berkembang ke arah yang regional, yang tadi domestik, nanti menuju ke regional 10 tahun yang kedua. Ini ternyata yang menarik adalah bahwa tema-tema yang dikemukakan oleh muhadir ini juga memiliki keterkaitan yang erat. Temanya tentang hurriyah wa demokratiyah, ma'alim al-fikrul islami, kemudian al-luju ila asri teknologi, seperti itu. Baru kemudian, kalau kita lihat yang ketiga, nanti ini 10 tahun yang terakhir, ini tahun 80-an sampai tahun 90-an. Nah, di sini lebih umum lagi. Maroko sudah bukan lagi ngurusi masalah domestik. Maroko sudah menuju ke arah bagaimana hubungan dia dengan negara-negara sekitarnya dan juga internasional. Nah, maka di sini nanti temanya juga berkaitan. Ad-difa anil qadaya al-Palestiniyah, al-hurriyah wa demokratiyah, at-tahdits fi mafhumil akhlaq fil hayat al-mu'asyirah. Nah, ini juga berkaitan. Nah, ini kawan-kawan beberapa hal yang mungkin bisa diambil pelajarannya oleh kita semua, yang insya Allah semua sudah atau sedang merencanakan untuk menulis disertasi. Tentu masing-masing punya tantangan, kesulitan yang berbeda-beda, tapi yakinlah bahwa ilmu itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan pengerjaan disertasi yang kita lakukan. Saya kira itu, mungkin ada pertanyaan, hal-hal lain dari kawan-kawan. Tafadhol masykuran. Saya, Dokter. Silakan, Bu. Ya, setelah mendengar banyak penjelasan dari dokter, saya akan mengajukan satu pertanyaan terkait dengan tadi yang disampaikan tentang analisis, ya. Jadi dalam sebuah penelitian, setelah kita tahu apa yang sudah kita teliti, kemudian kan kita analisis masalah itu dari hasil penelitian yang kita lakukan. Mohon tipsnya atau penjelasannya dari dokter, bagaimana caranya membuat sebuah analisis yang yang bagus, tapi sederhana, bahasanya tidak bertele-tele, kemudian mudah dipahami oleh pembaca nantinya, dan bisa bisa menghasilkan analisis yang bagus, begitu. Barangkali itu saja, dokter. Artinya kita dengan bahasa yang sederhana, tapi analisis itu bisa dinikmati oleh pembaca, begitu, dokter. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu di dalam melakukan analisis ada proses yang kita lakukan, proses analisanya. Jadi analisis itu bisa dilakukan dengan membandingkan, dengan muqaranah yang pertama. Jadi kita bandingkan, oh punya kita begini, nanti teori yang ada itu begini. Nah, itu sebenarnya analisis bisa kita lakukan di situ. Yang kedua, analisis itu bisa lakukan dengan hal yang berbeda banget dengan yang punya kita, yang kontra. Jadi punya orang lain begini, punya saya begini. Kemudian kita cari analisisnya. Yang ketiga, analisis itu bisa kita lakukan dalam hal yang muqaranah tadi yang sama, tetapi substansi yang dia bahas dengan yang kita bahas berbeda. Misalnya waktunya berbeda, ini pasti nanti berbeda.
Analisisnya pasti berbeda. Lalu dalam proses yang sudah kita lakukan itu, nanti sebisa mungkin analisisnya itu kita tuliskan, Ibu. Oh, saya menganalisis berarti gini. Ditulis dengan bahasa kita. Ditulis dengan bahasa kita. Kita tulis saja. Kita tulis. Nanti setelah kita tulis, nanti setelah itu kan tingkat bahasa seseorang itu bertingkat-tingkat. Iya, iya. Ada yang bahasanya biasa-biasa saja. Ada yang biasanya sudah bagus, ada yang memang sudah biasa nulis di jurnal. Biasanya mereka yang sudah menulis di jurnal ini bahasanya itu secara langsung dia sudah bagus. Maka analisis kita yang sudah kita tulis tadi, ketika dijelaskan seperti ini bukan begini cara menganalisisnya. Jadi bahasanya saja yang diedit. Hasil dari analisisnya sudah ketahuan, tapi bahasanya saja diedit. Oleh karena itu, seandainya bahasa kita tadi misalnya kok bahasa saya masih begini ya, nanti bisa bahasa ini di grade-nya ditingkatkan bagi orang-orang yang sudah biasa menulis di jurnal. Begini, nulisnya begini. Jadi ini kita rubah pembahasannya. Nah, disitulah perlu kalau misalnya kita merasa kok bahasa kita masih begini, kok udah pantas apa belum? Jadi kepantasan. Saya nulis sekarang disertasi, kalau bahasa saya begini pantas enggak? Kalau tidak, maka kita minta kawan. Coba kawan kita ini dibahasakan yang lebih keren lagi bisa enggak? Nanti dibahasakan Bu sama dia. Kalau misalnya masih bisa ditingkatkan lagi, sebenarnya pembimbing bisa campur tangan di situ. Karena kan proses daripada analisisnya sudah dilakukan, hasil dari analisisnya sudah didapat, yang belum itu tinggal menformulasikan dalam bahasa. Maka dalam formulasi bahasa ini kita perlu kawan, kolega kita ataupun orang lain. Ini juga saya lakukan. Contoh begini, Ibu. Saya ketika sudah nulis, kemudian sudah selesai, saya minta kepada kita orang Indonesia, kawan kita orang Indonesia, suruh baca. Kang, tolong ini dibaca, lalu diperbaiki bahasanya. Setelah dibaca, dihituin, sudah bagus. Menurut saya sudah bagus. Wah, ini udah mantap, ini sudah cocok gitu. Begitu saya bawa ke dosen yang kawannya promotor saya, boleh saya sebut namanya Abdul Ilah Al-Kanfawi, saya baca, Ustaz, mohon punya saya dibaca. Dirubah sama dia, dirubah. Bahasanya itu kita bilang, ini bahasanya beda dengan yang punya kita, orang Indonesia, membahasakan Arab. Lalu beliau masukkan ininya, yang masukkan begini, dimasukkan di sini. Kalau Anda pengen itu nggak kelihatan maghribinya, Anda masukkan aja di situ, supaya nanti tidak curiga orang. Oh, ini kok sangat maghribi. Karena orang Maroko begitu melihat di redaksi Maroko dia tahu. Nah, oleh sebab itu maka kita perlu saya tambahin begini. Nah, ini menjadi penting. Jadi persoalannya adalah persoalan pada formulasi pembahasan. Karena Ibu sudah menemukan tadi hasilnya sudah ketahuan, sudah dibahasakan oleh kita sendiri. Nanti kita tinggal ngukur kepada kawan. Ini sudah cocok belum? Kalau saya nulis begini, kok menurut saya kok bahasanya masih biasa-biasa saja. Nah, kawan kita yang bisa nanti menaikkan grade rasa bahasa itu ternyata memang bertingkat-tingkat. Oleh sebab itu kepada kawan kita tadi nanti pun itu bisa jadi nanti pembimbing begini aja, ini ya dari sini. Pembimbing juga punya peran di situ. Yang penting sebelum tertutupnya itu sudah dapat temuannya, sudah dibahasakan dengan bagus. Nah, seperti itu. Oke. Silahkan yang lain. Terima kasih. Pak Dokter, mungkin saya Dokter. Iya. Temanya memang terkait dengan masalah ad-durus al-muqaddamah min tarfi ulama al-masyariq. Sebenarnya saya agak menunggu cukup lama tadi, ada komparasi sedikit ulama ul-magharibah. Tapi kelihatannya belum muncul dan saya mungkin sedikit minta informasi karena dokter mengkaji cukup dalam tentang ad-durus al-hasaniyah.
Jadi ulama-ulama Maghribah itu kan tidak kalah piawainya, tidak kalah cerdasnya dengan ulama-ulama Masyariqah. Kalau kita lihat misalnya ulama-ulama dari Mauritania, itu terkenal satu kabilah yang masyhur itu adalah Shinqitiyah. Dan bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang paling kuat hafalannya di dunia ini adalah dari kabilah Shinqitiyah. Dan bahkan ada yang mendefinitifkan, yaitu Syekh Hasan Dadu, yang dia anak dari Dadu Ashinqitiyah. Yang menjadi pertanyaan saya, kabilah-kabilah Shinqitiyah ini atau ulama-ulama dari Shinqitiyah ini ada nggak yang diundang di majelis Al-Hasaniyah ini? Karena memang mereka juga ulama-ulama yang sangat luar biasa. Saya sempat ngobrol dengan salah seorang tokoh di bidang ijaz Quran, namanya Dr. Fauzi. Beliau asal dari Makkah itu. Dalam obrolan itu beliau pernah berkata seperti ini. Di Mauritania itu ada lembaga semacam kalau kita Majelis Ulama Indonesia, tapi kaderisasinya itu untuk masuk di kaderisasi itu persyaratannya itu harus hafal Al-Quran, harus hafal Sahih Bukhari, dan harus hafal Sahih Muslim. Itu untuk persyaratan masuk saja, itu dokter. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah, ini ulama-ulama yang dari Maghribah, sekalipun memang saya paham bahwa ini bukan objek dari riset Pak Dokter. Mungkin bisa sedikit minta penjelasan peran atau ulama-ulama dari Maghribah yang diundang di di Majelis Dus Hasaniyah itu ada atau tidak itu? Kalau ada itu yang kira-kira yang dominan dari negara Sudan kah, atau dari negara Mauritania kah, atau dari Libya kah? Karena memang itu juga gudang-gudang ulama juga. Saya kira itu saja Pak Dokter. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Ustaz. Kami jawab, sebenarnya di dalam perbandingan yang kami lakukan, memang kita membandingkannya secara global untuk membandingkan antara al-ulama al-masyariqah dengan al-maghribahnya. Yang kami maksud dengan global itu hanya berdasarkan jumlahnya. Kemudian berdasarkan dari jumlah ini nanti yang paling banyak diundang oleh Al-Malik Al-Hasan Astani itu ternyata dari Tunisia. Beberapa kami sempat membaca dari ulama-ulama yang berasal dari Mauritania. Mereka ini karena sifat dari kajian yang ada di Mauritania ini lebih banyak kepada tafsir dan hadis, dan kemudian lebih banyak ke letterlek dalam arti bahwa memang pengembangan hadis dan tafsir hebat, sehingga kelihatannya Al-Malik Al-Hasan Astani ini membutuhkan hal-hal yang sifatnya agak inovatif. Ini yang menjadikan kenapa ulama Mauritania termasuk yang sedikit diundang bersamaan dengan ulama yang berasal dari Libya. Jadi dua negara ini, walaupun dari Al-Maghribah itu tidak banyak diundang. Tapi yang paling dominan adalah ulama Maroko sendiri, kemudian Tunis, kemudian setelah Tunis Aljazair. Dari Aljazair termasuk yang ketiga. Baru setelah itu adalah Mauritania dan juga terakhir adalah Libya. Pengamatan sekilas dari kami, kenapa Tunis? Karena hubungan Maroko dengan Tunis tidak pernah ada masalah. Tapi hubungan Maroko dengan Aljazair ada sedikit masalah di situ, masalah Sahra. Hubungan Maroko dengan Mauritania ada juga sedikit masalah di situ. Walaupun sebenarnya hubungan ini secara umum tidak mempengaruhi hubungan antar ulamanya. Tetapi ternyata hal-hal yang seperti ini punya pretensi untuk kenapa tadi yang paling banyak itu adalah ulama-ulama dari Tunisia. Oleh sebab itu, memang betul yang disebut oleh Ustaz Muyassir tadi, bahwa di Mauritania itu, kami sebenarnya dulu sebelum ke Maroko pengen ke Mauritania. Tapi melihat informasi dari kawan-kawan, kau nanti kalau di sana ada hafalan hadis sama Quran terus gitu. Jadi akhirnya kita berpikir, waduh, gimana ya? Udahlah ke Maroko atau ke Sudan aja. Akhirnya kita coba ke Maroko atau ke Sudan. Alhamdulillahnya Allah itu ternyata
betul-betul bisa memilihkan yang terbaik buat kita. Mungkin kita memang dikehendaki ya jangan terlalu sangat ini dengan tradisi lah ya, yang agak moderat lah begitu. Sehingga tempat kami dulu begini. Sebenarnya sebelum ke Abu Dhabi, saya itu sudah pengen ke Iran. Ya Allah, pengen banget ke Iran. Kalau bisa tinggal di Iran. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memilihkan kami itu di tempat yang moderat. Tempat yang moderat itu adalah Abu Dhabi, gitu. Kami pikir, wah, ini memang kayaknya Allah itu sudah netepinnya begitu. Yang kedua itu ketika kami pikir itu setelah di Maroko. Setelah itu kami kalau enggak pengen banget ke Mauritania. Karena memang kajian hadis di Mauritania itu luar biasa. Mungkin yang paling hebat itu memang kajian hadis di sana. Pengen banget ke Mauritania, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan kami itu di Maroko yang masih longgar lah, yang masih banyak ininya masih. Jadi ternyata kami mikir, oh mungkin kita harus moderat ini dalam banyak urusan apa-apa, sehingga kita diletakkan di tempat-tempat yang juga di situ moderat. Nah, seperti itu. Semoga ini sekedar untuk memberikan jawaban, walaupun mungkin Ustadz a'lamu minni binisbah li al-qabilah al-Mauritania ini. Jazakallah khairan. Allah yang barakallahu. Izin Pak Doktor. Silakan, Umi. Saya mau tanya, ini metodologinya quanti and quali. And then tadi kan kita baru belajar bahwa kalau di PTIG ada 3 macam, studi kasus, and then tematik, dengan yang satu lagi kajian tokoh. Kalau menurut Pak Doktor, ini penelitian Pak Doktor yang sangat bagi saya very tiring, dan di waktu Pak Doktor itu melakukan penelitian itu kan di tahun awal 2000-an, belum secanggih sekarang. Kalau kita kan sekarang sudah ada Google Translator, like it's so very easy, and then tinggal copy paste, and then tidak perlu ke perpustakaan. I really salute your hard work. Bagi saya benar-benar this is a work of art, it's a masterpiece bagi saya. Disertasinya Pak Doktor. Kalau saya nyerah aja, mungkin saya nggak as tenacious as Pak Doktor Haryadi. Tapi kalau menurut Pak Doktor, ini penelitiannya, metodologinya quanti quali, and is it bagian yang di mana if you wanna mau dikategorikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Umi. Metodologi dari penelitian Durus Al-Hasaniyah ini menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Yes. Kuantitatifnya itu kami ambil dari semua ulama yang menyampaikan di situ, semua negara, semua bentuk daripada judulnya, semua substansi yang disampaikan. Nah, ini yang disebut dengan kuantitatifnya. Sedangkan kualitatifnya adalah analisa-analisa yang kami munculkan dari situ. Nah, analisa-analisa yang kami munculkan dari situ. Memang kalau disebut bahwa ini melelahkan, memang melelahkan, memang sangat melelahkan, karena memang pada waktu itu kami harus bolak-balik dari Abu Dhabi ke Maroko yang pertama, terus nyari nyari semua sumber-sumber yang ada itu, dan ternyata sumber yang ada itu ketika kami cari di Abu Dhabi tidak banyak yang memiliki relasi yang langsung, sehingga mau tidak mau kita harus menggunakan kawan-kawan yang ada di sana. Kemudian terjemahannya itu belum ada dalam bentuk bahasa Indonesia, satupun belum ada. Sehingga dari semua orang yang kita terjemahkan itu, yang kemudian menjadi kurang lebih 1.600 halaman itu, memang harus dibuat sendiri. Jadi istilah orang sana ya harus by hand, ini semuanya harus by hand. Inilah yang kemudian ternyata di situ ada hikmahnya. Hikmahnya Pak Umi? Hikmahnya ternyata kalau saya harus ceramah di Indonesia selama 10 tahun yang akan datang, itu semuanya sudah ada, materinya itu ada di sini. Sudah ada pustakanya itu. Sudah ada pustakanya. Betul. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu punya planning. Oh, ternyata nanti begitu Anda sudah sampai di Indonesia, Anda harus menyampaikan ini untuk menjadi berbeda itu, sampaikan aja apa yang ada di situ. Dan ternyata betul.
1 tahun yang pertama itu saya kutip di beberapa inti daripada penceramah itu, saya masukkan ke Republika pada waktu itu. Selama 1 tahun, setiap dalam minimal 2 minggu itu kita masuk. Dan ternyata itu belum habis. Sampai kemudian saya harus pindah. Pak, sekarang Bapak jangan nulis di Republika, karena di Republika itu nggak ada nilainya. Nggak ada nilai dalam arti akademiknya. Lebih baik nulis di jurnal. Nah, sejak saat itulah kemudian kita berpikir, oh kalau gitu kita harus tinggalkan itu. Nah, kemudian menuju ke jurnal. Nanti kalau Umi menulis, kebetulan di kampus kita ini yang diutamakan adalah yang kualitatif. Yes. Yang diutama yang kualitatif. Semoga yang sudah disetujui kemarin, Umi insya Allah bisa menggabungkan juga. Kalau melihat kemarin punya Umi sebenarnya ada 2 juga itu. Ada kuantitatif dengan kualitatif ya. Ada 2 itu karena memang harus dianalisis juga apa yang sudah ada di pendidikan yang ada di situ, lalu kemudian analisisnya dimunculkan. Tentu perlu teori karena dulu kan kami tidak banyak mengenal teori dan tidak diwajibkan teori. Tapi kalau Umi nanti ketika melakukan manajemen ini, manajemen itu, manajemen ini, nah di situ perlu ngambil teori. Teori manajemen tentang ini apa, teori manajemen untuk sumber daya yang apa, teori manajemen untuk pembangunan yang ininya apa. Nah, itu nanti menjadi menarik di situ. Karena memang punya Umi kan banyak sekali ini yang harus dianalisis. Betul. Sehingga kumpulan dari banyak teori itu nanti menjadikan nilai daripada yang hasil yang kita teliti itu banyak. Karena sumber daya manusia punya teori sendiri nanti yang dianalisis. Demikian juga dengan bidang-bidang yang lain. Karena memang Umi kan juga global ini, agak banyak juga di situ. Agak banyak yang dibahas sehingga memang perlu banyak pendekatan. Dari banyak pendekatan itulah nanti sebenarnya akan melahirkan banyak juga analisis. Insya Allah doanya Insya Allah. sudah apa nih bagi saya setelah saya ini kan saya bab 2 ya. Masya Allah teorinya banyak banget. Itu kan dari sudut konvensional umum, terus dari sudut Islam juga. Dan itu kan saya 5 dimensi, economy, social, education, and then ada religious. Dan yang terakhir itu ternyata ada tambahan lagi dari sudut pandang pemerintahan juga harus dimasukkan. Karena pendidikan itu tidak bisa hanya kita sebagai social organization atau institution itu bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari pemerintah. Ya, betul. Itu juga, ya, jadi tambahan lagi, Masya Allah saya bilang, kalau saya masih di judul, saya ganti. Ternyata banyak banget, Bapak. Tapi setelah saya dengar penjelasan tentang penelitian Bapak, saya masih bukan apa-apa dibandingkan Bapak. Jadi I really salute you dengan terjemahan di zaman itu, apalagi belum ada Google Translator. Benar-benar hebat Bapak. Insyaallah dimudahkan Umi. Gurunya kami amin, bisa amin. Hebat seperti guru Pak Dr. Haryadi. Insyaallah nanti perjalanan Umi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ada tambahan-tambahan, tapi tambahan itu sebenarnya tambahan ilmu itu. Jadi ya benar. Betul insyaallah dengan tidak ditolak nanti ada tambahan ilmu-ilmu baru yang ada di situ. Amin. Juga kawan-kawan yang lain insyaallah segera menyusul. Mohon untuk segera dipercepat semuanya. Yang penting sudah ada diskusi-diskusi dengan siapapun, dengan dosen manapun. Seandainya tidak berani ke Kaprodi, ya dengan siapa saja di situ, dengan kawan, dengan kolega. Kalau enggak dengan kawan-kawan dosen kita yang lain di situ, insya Allah semuanya terbuka kok kita untuk diskusi supaya berjalan, jangan sampai stuck. Kami kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ada yang tidak pas mungkin tadi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.